Bapa, dalam nama Yesus, tidak ada satupun di antara kami yang terlewatkan oleh mukjizat-Mu. Tidak ada satupun di antara kami yang luput dari kasih-Mu. Hari ini, yang sakit penyakit kanker, sembuh. Karena kami percaya, sekalipun kami belum melihat, yang penyakit darah tinggi, asam urat, semua akan mengalami anugerah kesembuhan. Oleh bilur-bilur Yesus sembuh. Engkau sudah sembuh. Engkau sudah sembuh. Kalau engkau mendapati ada pintu yang tertutup, pintu yang sudah lama tidak terbuka, hari ini pintu itu sudah terbuka. Pintu itu akan terbuka karena Yesus sendiri yang membukanya. Tidak ada satupun kita yang akan berhenti untuk melihat mukjizat-Nya. Kalau engkau percaya, engkau akan mengalami Dia. Hamba berdoa, Tuhan, setiap kami yang datang dengan sakit akan beria-ria. Bukan hanya karena mukjizat-Mu, Tuhan. Bukan hanya karena kuasa-Mu. Tapi kami semakin mengenal Engkau dengan benar. Urapi hamba, supaya kebenaran firman-Mu yang disampaikan ini akan membuka mata kami, Tuhan. Akan membuka hati kami selebar-lebarnya. Akan terjadi perubahan pikiran kami. Kami rindu itu terjadi bagi jemaat-Mu. Supaya kami boleh bersama-sama melihat, Tuhan, Engkau turun menaungi kami semuanya. Menjadi kumpulan orang-orang yang dikuduskan dan berkenan di hadapan Tuhan. Membersihkan pikiran, hati kami, ya Tuhan. Berfirmanlah, kami siap mendengarkannya. Ketika kami datang, tidak sama lagi ketika kami mau pulang, Tuhan. Berfirmanlah, bersihkanlah hati kami, pikiran kami, supaya kami dapat melihat cahaya Engkau, Tuhan. Cahaya Injil-Mu membuat kami semakin percaya. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom saudaraku. Puji Tuhan, kami sudah tiba dari Papua, saudara. Pada hari sudah mungkin hampir seminggu, saudara. Puji Tuhan, kami pulang disambut dengan anak sakit, saudara ya. Dan ya kami mengucap syukur. William sakit 1 minggu ini, demamnya sampai 40 derajat. Tapi Tuhan baik, Tuhan mengasihi William, mengasihi kami. Dan Tuhan menolong William sembuh. Luar biasa. Kenapa saudara? Saya melihat bahwa William sangat begitu kuat. Dia sedikit mengeluh. Dan selalu saya kuatkan dia. William, percaya saja sama Tuhan. Pasti engkau sembuh nak. Ada pengharapan yang dia dapatkan saudara. Dan dia sembuh. Sebelum kami berangkat ke Papua, Kevinnya yang sakit. Kena alergi obat. Matanya bengkak saudara ya. Tapi Tuhan juga sudah pulihkan. Ya, God is good all the time. Amin saudara. Dan hari ini kami bersuka cita dapat berkumpul kembali dengan saudara. Oleh Papua akan saya sampaikan. Tapi bukan yang ini saudara ya. Firman Tuhan akan saya bagikan saudara ya. Dan oleh ini saya dapatkan waktu kami di Papua saudara. Tepatnya di Manokwari. Dan bersyukur saya juga ada alat peraga saudara. Semoga ini menjadi berkat bagi kita. Yang pasti juga bukan oleh barang-barang dari Papua. Ini hanya botol. Gak ada merek. Pancinya Ibu Juni saya bawa.
Obatnya William saya bawa. Lalu ada gelas cantik. Wah, ini hadiahnya saudara. Tapi mereka belum mengalami namanya sebuah perubahan. Ada sesuatu yang menyumbat pikiran mereka. Hari terakhir kami diajak ke Pulau Mansinam, di mana patung Yesus yang gede besar dibangun di sana. Itu proyeknya pasti nilainya besar, saudara. Dan juga ada patung-patung misionari yang datang ke sana. Pantainya indah sekali, saudara. Mungkin yang melihat foto saya di Facebook, saudara, itu lautnya biru. Betapa indahnya Tuhan menciptakan laut di sana, saudara. Kalau saudara pergi ke pantai Koneng, pernah ke pantai Koneng? Ke Dumai. Dumai. Pantai Koneng itu di Dumai. Itu saudara udah pantainya kurang cantik. Masyarakat di sana berusaha dibuat pantainya cantik dan indah. Sebenarnya airnya di Dumai itu apa saudara? Hitam keruh, betul ya? Ini pantainya biru, lautnya biru, pantainya putih saudara. Luar biasa Tuhan memberi pantai yang indah bagi orang Manokwari. Tapi di pulau itu saudara tidak ada satupun orang yang berkunjung saudara. Jadi kalau kami nggak berkunjung ke sana, maka tidak ada orang yang berkunjung ke pulau itu. Padahal pulau itu adalah pulau Injil. Kalau ada Injil diberitakan, seharusnya pulau itu akan semakin berkembang dan maju, saudara. Amin. Waktu saya mulai belajar menyelidiki apa yang terjadi, ternyata di situ ada namanya mindset pikiran yang belum mengalami perubahan karena ada sumbatan-sumbatan, saudara. Banyak orang Kristen berpikir bahwa hanya dengan mukjizat saja hidupnya berubah. Kadang-kadang orang suka salah memahami Tuhan. Pernah nggak saudara disalahpahami? Pernah? Gimana rasa saudara kalau saudara disalahpahami? Mau marah? Betul ya? Kecewa? Saudara, kalau ada di antara kita yang disalahpahami oleh Tuhan, maksudnya orang lain maksudnya, bagaimana dengan Tuhan? Kita akan melihat kalau kita disalahpahami, Yesus sendiri akan mengalami disalahpahami juga, saudara. Mari kita lihat ayatnya, saudara. Karena banyak sekali orang, ketika dia sakit, dia tidak disembuhkan, dia marah. Betul ya? Kecewa. Bukankah Tuhan Yesus itu penuh dengan mukjizat? Saya semakin sungguh-sungguh melayani Tuhan, semakin sungguh-sungguh mencintai Tuhan, tapi sakit penyakit semakin banyak yang datang. Akhirnya kecewa dengan Tuhan, menganggap Tuhan itu kejam. Tuhan ini mau Natal. Betul ya? Tanggal berapa kita Natal? 18 Desember. Mana berkat-Mu Tuhan? Mana untuk beli baju anak-anak? Lalu kita menyalahkan Tuhan dan kita berkata, Tuhan kejam. Kita sering menganggap Tuhan itu adalah yang harus memenuhi kebutuhan kita. Kita sering salah paham dengan Tuhan. Kita berpikir kalau kita nggak disembuhkan, kita nggak diberkati, mana keajaiban Tuhan? Kita protes, saudara. Ternyata Yesus pun disalahpahami, saudara. Mari kita baca firman Tuhan di Markus pasal yang ke-8, saudara. Ayat 14 tentang ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Setelah ini kita akan baca nanti di Markus pasal 8 ayat pertama. Sebelumnya kita baca ayat ke-14. Kita bersama-sama saudara. 1, 2, 3 ya. Kemudian ternyata murid-murid Yesus lupa membawa roti. Hanya sebuah saja yang ada pada mereka dalam perahu. Lalu Yesus memperingatkan mereka katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Maka mereka berpikir-pikir
dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Telah degilkah hatimu? Kamu mempunyai mata, tidakkah kamu melihat? Dan kamu mempunyai telinga, tidakkah kamu mendengar? Tidakkah kamu ingat lagi pada waktu aku memecah-mecahkan roti untuk 5.000 orang itu? Berapa bakulkah penuh potongan-potongan roti itu kamu kumpulkan? Jawab mereka, 12 bakul. Dan pada waktu 7 roti untuk 4.000 orang itu, berapa bakul penuh potongan-potongan roti kamu kumpulkan? Jawab mereka, 7 bakul. Lalu katanya kepada mereka, masihkah kamu belum mengerti? Demikianlah firman Tuhan, saudara. Cerita ini, saudara, Yesus mau berjalan dengan murid-murid pergi ke daerah namanya Betsaida. Waktu Yesus pergi ke Betsaida, murid-murid tidak membawa roti. Ya, dikatakan di sini murid-murid lupa membawa roti. Terima kasih yang sudah menyiapkan roti untuk saya, saudara. Saudara tahu roti? Murid-murid bertanya, jangan-jangan Yesus memberi perumpamaan ragi orang Farisi dengan orang Raja Herodes itu karena kita nggak bawa roti. Murid-murid mulai berpikir, ini gara-gara nggak bawa rotinya ini. Makanya Yesus seperti itu berkata. Saudara tahu, Yesus sendiri sudah disalahpahami oleh murid-murid. Kalau saudara mengajar di sekolah atau anak-anak saudara, kalau anak kita diajari kurang mengerti, itu wajar nggak saudara? Karena dia kurang mengerti, maka harus diberi pengertian, diajar. Tapi murid-murid bukan tidak mengerti. Murid-murid berpikir bahwa Yesus itu hanya memikirkan roti. Saudara, makanya saya nggak mau jadi Tuhan, saudara. Kenapa, saudara? Jadi manusia aja disalah mengerti, kita sanggup gak, saudara? Murid-murid juga sama menganggap Yesus hanya memikirkan roti. Padahal di Matius pasal 4 ayat 4 berkata, Yesus jelas berkata, kan saudara, manusia bukan hidup dari roti saja. Jadi manusia nggak hanya hidup dari roti saja, tapi dari firman yang keluar dari mulut Allah. Amin. Tapi murid-murid nggak ngerti juga. Mereka punya mata, tapi mereka tidak melihat. Mereka punya telinga 2 kiri kanan, mereka tidak mendengar. Kenapa demikian terjadi, saudara? Hari-hari ini juga banyak orang Kristen demikian. Kita suka salah paham dengan saudara-saudara kita. Kita suka salah paham, kalau dikatakan salah paham, berarti kita menganggap Yesus hanya memikirkan roti saja. Padahal sebelum ini, saudara, mari kita lihat apa yang terjadi. Dia berkata, saudara, ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu memperbincangkan soal tidak ada roti? Belum jugakah kamu paham dan mengerti? Dengan jelas dia berkata, telah degilkah hatimu? Wah, ini keras sekali, saudara ya. Telah degilkah hatimu? Bukankah aku sudah melakukan mukjizat? Betul, saudara ya, sebelum itu kan ada mukjizat yang Tuhan lakukan. Ada 5.000 orang dikasih makan, betul ya? Dengan hanya 5 roti dan 2 ikan.
Degilkah hatimu engkau berpikir-pikir aku ini masih berpikir tentang makanan dan minuman? Bukankah jauh sebelumnya aku sudah memberi engkau makan? Berarti Yesus bukan memikirkan roti. Tapi murid-murid masih berpikir. Jangan-jangan ini karena gak ada roti ini. Mari kita lihat mukjizat Yesus yang dilakukan di ayat pertama, saudara. Mari kita baca. 3, 2, 1 ya. Pada waktu itu ada pula orang banyak di situ yang besar jumlahnya. Dan karena mereka tidak mempunyai makanan, Yesus memanggil murid-muridnya dan berkata, hatiku telah tergerak oleh belas kasihan kepada orang banyak ini. Sudah 3 hari mereka mengikuti aku dan mereka tidak mempunyai makanan. Dan jika mereka kusuruh pulang ke rumahnya dengan lapar, mereka akan rebah di jalan. Sebab ada yang datang dari jauh. Murid-muridnya menjawab, bagaimana di tempat yang sunyi ini ada orang dapat memberi mereka roti sampai kenyang? Yesus bertanya kepada mereka, berapa roti ada padamu? Jawab mereka, 7. Lalu ia menyuruh orang banyak itu duduk di tanah. Sesudah itu ia mengambil ke-7 roti itu, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, dan memberikan kepada murid-muridnya untuk dibagi-bagikan. Dan mereka memberikannya kepada orang banyak. Perhatikan ayat 7. Mereka juga mempunyai beberapa ikan. Dan sesudah mengucap berkat atasnya, ia menyuruh supaya ikan itu juga dibagi-bagikan. Dan mereka makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa sebanyak 7 bakul. Mereka itu ada kira-kira berapa orang? 4.000 orang. Lalu Yesus menyuruh mereka pulang. Ia segera naik ke perahu dengan murid-muridnya dan bertolak ke daerah Dalmanuta. Saudara, Yesus jelas berkata, kamu ini punya mata, tidakkah kamu melihat? Tuhan ciptakan mata bagi kita, saudara, untuk melihat mukjizat. Amin. Ketika murid-murid melihat hanya ada 5 roti, 2 ikan. Dan di ayat ini dikatakan hanya ada 7 roti. Bukankah engkau melihat ada sisanya? Berapa bakul? 7 bakul. Masihkah engkau tidak mengerti? Kira-kira begitu, saudara. Ada sisa 7 bakul. Ini bukan bicara tentang roti. Jangan kita berpikir mukjizat Tuhan hanya karena supaya kita diberkati saja. Ada maksud Tuhan kenapa dia melakukan mukjizatnya. Tapi apa yang terjadi dengan murid-murid, saudara? Waktu saya gali lagi firman Tuhan ini, ternyata ada namanya provokator. Jadi sebelum mereka pergi ke Betsaida itu, ada orang-orang Farisi yang menjumpai murid-muridnya. Dia bilang kepada Yesus, mari kita lihat saudara di sini ya. Ayat sebelumnya itu orang Farisi minta tanda. Lalu ayat 11, lalu muncullah orang-orang Farisi dan bersoal jawab dengan Yesus. Untuk mencobai dia, mereka meminta daripadanya suatu tanda dari sorga. Maka mengeluhlah ia dalam hatinya dan berkata, mengapa angkatan ini meminta tanda? Aku berkata kepadamu sesungguhnya kepada angkatan ini sekali-sekali tidak akan kuberi tanda. Ia meninggalkan mereka, ia naik pula ke perahu dan bertolak ke seberang. Orang-orang Farisi ini adalah orang-orang, mereka orang-orang yang suka meneliti dan menerapkan hukum Taurat. Saudara ya, dia orang-orang yang rajin, orang-orang yang secara lahiriah kelihatan agamawi. Suka memakai jubah. Nah, tahu jubah saudara ya? Jubah agama, tetapi dalamnya penuh dengan kemunafikan. Jubahnya agamawi, di dalamnya penuh dengan kejahatan. Mereka bungkus diri mereka dengan agamawi. Dan mereka suka menilai-nilai orang-orang Israel pada waktu itu, saudara. Dan mereka jelas menentang Yesus dan berkata, kami butuh tanda. Bukankah jauh sebelumnya Yesus sudah melakukan mukjizatnya?
Amin. Tanda apa lagi? Dan Yesus tegas berkata, saudara. Mari kita lihat. Dia tahu nih siapa penyebabnya. Mari kita lihat siapa nih penyebabnya nih. Mari kita lihat ayat yang ke-15. Waktu Yesus mendengar tentang itu saudara, dia mencoba mengumpulkan murid-muridnya. Dia ingin mengajarkan kepada murid-muridnya melalui pemuritan. Nah ini saudara, waktunya sudah setelah dia melakukan mukjizat, dia ngumpulin murid-muridnya melakukan pemuritan saudara. Halo? Amin? Dia memberi spiritual kepada murid-muridnya. Dia kasih peringatan kepada murid-murid. Apa katanya saudara? Perhatikan. Lalu Yesus memperingatkan mereka katanya, berjaga-jagalah dan awaslah terhadap ragi orang Farisi dan ragi Herodes. Saudara, ada apa dengan orang Farisi? Ada apa dengan Herodes, saudara? Kenapa dikatakan tentang ragi, saudara? Tahu ragi itu apa? Bisa tampilkan fotonya? Ragi itu, saudara, butiran-butiran seperti ini, saudara ya. Nah, ini jelas ya. Butiran-butiran berwarna kuning, dia seperti jamur. Dan ini digunakan, ragi ini untuk mengembangkan adonan roti. Jadi roti ini ada, ini mereknya apa saudara? Holland Bakery, bakery ya. Jadi ragi itu dia kecil, kalau dia dimasukkan dalam adonan tepung, ya dengan air dicampur air tepung, kalau itu diolah saudara, nanti itu raginya akan berfungsi untuk mengembangkan roti saudara. Makanya roti itu kalau dia ada roti yang tidak menggunakan ragi, nah, tapi untuk mengembangkan sebuah roti itu perlu namanya ragi. Di perjanjian baru Yesus sering mengajarkan bahwa ragi itu tujuannya untuk mengembangkan. Amin. Jadi Tuhan memberi perumpamaan tentang kerajaan Allah bahwa ragi itu perumpamaan mengembang. Seperti ragi. Jadi Yesus mengajarkan juga kepada kita kalau kita membangun kerajaan Allah itu seumpama ragi. Kalau ada gereja mulai berkembang, maka yang berkembang itu apanya saudara? Kerajaan Allahnya. Di mana ada orang percaya Yesus, disitulah kerajaannya ada di antara kita. Amin. Jadi semakin banyak orang percaya Yesus, maka kerajaannya semakin berkembang. Saudara. Kenapa kita ada buka pos PI di Pasir Putih? Karena kita ingin mengembangkan kerajaan. Bukan kerajaan saya, bukan kerajaan Ibu Juni, bukan kerajaan Pak Sihotang, bukan kerajaan kita saudara. Tapi sungguh-sungguh yang mengembangkan kerajaannya. Itulah maksudnya ragi. Jadi ragi itu ada secara positif dan secara negatif. Tapi Yesus menceritakan ragi di sini. Ini tentang hal-hal yang negatif. Ragi yang dimaksud ini akan mempengaruhi. Ajaran-ajaran orang-orang Farisi pada waktu itu akan mempengaruhi umat Allah pada waktu itu. Sehingga mereka dipengaruhi supaya tidak percaya kepada Yesus. Dan Yesus tahu Tuhan kita. Amin. Mau dikemas seperti apapun tubuh seseorang, Tuhan tahu hatimu. Betul? Mau seindah apapun saya pakai jas, Tuhan tahu hati saya. Amin. Dia sangat menentang orang-orang Farisi, saudara. Di mana dia sangat menentang satu lagi, saudara. Mari kita lihat di Matius. Ini tegas dan jelas. Di dalam gereja ini kita singkirkan ragi-ragi orang Farisi. Amin. Semoga itu tidak ada di antara kita. Mari kita melihat di Matius. Sebentar saudara ya. Tentang ragi ini Yesus tegas menyatakannya. Matius pasal yang dia berkata begini saudara. Hai orang-orang Farisi katanya ya. Saya sedang cari ayatnya. Sekalipun engkau menabur yang putih di tengah-tengah. Ini dia Matius pasal 23. Silakan dibuka. Ayat yang ke-27. Sudah ketemu? Matius pasal 23 ayat 27.
Mari kita baca 13 ayat. Celakalah kamu, hai ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih, yang sebelah luarnya memang bersih tampaknya, tetapi yang sebelah dalamnya penuh dengan tulang belulang dan pelbagai jenis kotoran. Yesus sangat begitu mengecam orang-orang Farisi, saudara. Celakalah kamu, katanya. Hai ahli-ahli Taurat. Karena orang-orang Farisi ini adalah ahli Taurat, saudara. Ya, mereka secara lahiriah ingin menunjukkan bahwa mereka adalah orang-orang yang taat kepada agama. Hai orang-orang Farisi, hai kamu orang-orang munafik, dibungkus dengan jubah keagamaan, tapi dalamnya penuh dengan kemunafikan. Sebab kamu sama seperti kuburan yang dilabur putih. Perhatikan saudara, pernah nggak lihat kuburan yang indah di semen, di keramik? Tetap saja mau seindah apapun kuburan, namanya lah tetap kuburan. Isinya apa? Tulang belulang, saudara. Betul? Nggak ada kuburan isinya orang hidup, betul nggak? Hanya orang mati yang nggak punya pengharapan. Itulah yang ada di dalam kuburan. Selagi kita masih hidup, mari kita beri pengharapan kita kepada Dia, saudara. Satu-satunya hanya Yesus. Satu-satunya. Kalau kita tidak mengatakan satu-satunya, berarti ada yang lain. Jangan mendua hati. Dan orang Farisi berusaha melencengkan umat Israel. Dia coba pengaruhi. Mana tanda-tandanya, katanya saudara. Kalau betul engkau adalah putra Allah, betulkah Allahmu menyertai engkau Yesus? Mana tanda-tandanya? Halo? Apakah kurang mukjizat Tuhan sama kita? Dan kita sering mengalami mukjizat. Saya percaya saudara pernah mengalami mukjizat. Dan murid-murid juga mengalami itu. Saudara tahu mengapa dia beri mukjizat itu kepada kita? Kenapa Yesus berikan mukjizat kepada orang-orang Israel pada waktu itu? Apakah hanya sekedar karena roti saja, saudara? Apakah Yesus melakukan mukjizat supaya kita hanya sembuh? Awalnya mungkin iya. Supaya mata kita bisa melihat. Telinga kita mendengar dengan jelas. Kalau matanya belum jelas, buka matanya lebar-lebar, saudara. Bahwa mukjizat Tuhan terjadi sama kita. Supaya kita semakin mengenal Dia. Saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan kita. Mukjizat terjadi itu supaya kita semakin mengenal Dia. Awalnya adalah untuk kita dipulihkan. Awalnya memberi kita makanan. Supaya kita sebagai anak-anak Tuhan dikasih tidak pernah kekurangan. Supaya kita yang lemah ini disembuhkan, dikuatkan Tuhan. Kita bersatu datang memuji dan menyembah Tuhan. Tapi orang-orang Farisi berusaha mengkamirinya, saudara. Adonan itu, saudara, satu butir aja ragi masuk ke adonan itu akan mengkamirkan, saudara, seluruh adonan itu. Apa yang kita ucapkan, saudara, itu akan mempengaruhi orang lain, saudara. Kalau saudara mengucapkan hal negatif, itu nggak bisa lagi lepas, saudara. Saya nggak bawa odol. Itu odol, saudara, pernah nggak saudara pencet, kasih di kertas, bisa ditarik lagi nggak odol yang sudah keluar dari mulutnya botol itu? Nggak bisa. Jadi orang-orang Farisi berusaha mempengaruhi umat Allah pada waktu itu. Tapi Yesus mengecam mereka. Hai orang-orang Farisi, jangan kalian lagi dengar, waspadalah, betul? Kata waspadalah maksudnya apa, saudara? Perhatikanlah apa yang mereka ucapkan. Berhati-hatilah dengan pengajaran-pengajaran sesat. Gembala jemaat kita semua di sini, saudara. Saya, Pak Benes, Pak Anton. Kami memiliki kesepakatan bahwa kami ini akan memberi makanan rohani yang sehat kepada jemaat. Kalau ada yang melenceng, kami saling mengingatkan, saudara. Kami punya grup. Tadi kayaknya agak melenceng itu. Ayo, semua jemaat di sini, saudara, termasuk ketua-ketua persekutuan,
Beri makanan rohani kepada jemaat yang sehat, saudara. Yang higienis. Amin. Kalau tidak higienis, akibatnya seperti William, saudara. Perutnya sakit. Ciri-ciri jemaat yang sakit, dia selalu berpikir negatif. Ciri-ciri jemaat yang sakit, perkataannya selalu perkataan yang menyakitkan. Saya kasih ilustrasi ini, saudara. Ini air, betul ya? Waktu kita terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita menerima anugerah. Amin. Lalu kita percaya. Wah, aku terima Yesus. Hidupku hidup yang kekal. Dalam perjalanannya, kita mulai ragu dengan Yesus. Mana itu Tuhan? Semakin aku mengenal Tuhan, kok semakin hidupku makin susah. Penderitaan yang lebih banyak. Saya kasih buat betadin ya, saudara. Ini contoh. Hati kita yang bersih, yang bening, seperti ragi tadi dipengaruhi. Saya tetes ya. Nah, ini betadin. Tetes. Berubah nggak warna air di dalam gelas? Berubah ya? Pasti. Tambah lagi ya. Berubah? Nggak bening lagi ya? Menjadi warna merah. Berubah. Demikian hati kita. Kalau kita dengar hal-hal yang negatif, ketika saudara jumpa dengan seseorang yang diceritakan negatif, saudara akan melihat yang negatif. Demikianlah hati kita. Berubah nggak saudara? Halo? Pak Toman, berubah ya? Yesus berkata, aku akan melakukan mukjizat bagimu. Aku mengajar kepadamu bagaimana engkau menjadi umat Allah yang mempercayai aku. Kalau kita mengenal Tuhan, kita akan semakin mempercayai Dia. Kalau saudara tidak mengenal saya, maka saudara akan curiga. Sama seperti murid-murid yang dipengaruhi oleh ragi orang Farisi. Dan ragi Herodes. Yesus datang berkata, aku kasih contoh teladan bagimu, beri makanan 4.000 orang itu, supaya engkau kubersihkan dari curiga. Murid-murid curiga. Ya, sekarang aku ajarkan hati-hati dengan ragi orang Farisi. Yang tadi berwarna merah berubah menjadi putih. Belas kasihan kepada manusia jiwa-jiwa. Kasihilah sesamamu. Janganlah engkau menceritakan hal-hal yang negatif tentang saudaramu. Seperti itulah Yesus. Dia datang ke dunia ini membersihkan pikiranmu. Membersihkan hati kita, putih seperti salju. Demikianlah Tuhan. Dia hadir bagi kita, bagi orang-orang yang berdosa supaya kita diperdamaikan dengan Yesus dan hati kita bersih, saudara. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Yang tercemar tadi oleh betadin tadi seperti ini, saudara, berubah menjadi putih bersih. Tuhan mau mengajar murid-muridnya supaya engkau jangan mau dipengaruhi oleh ragi orang Farisi. Aku mengajar kamu supaya membersihkan hatimu, tidak ada curiga kepada aku, semakin mempercayai Tuhan. Dia sanggup melakukan mukjizat itu kepada kita. Kalau kita percaya, saudara. Amin. Bersih terus. Semakin kita datang kepada Tuhan, mengenal Dia, baca firman, mempercayai firman-Nya hidup, Dia mati, Dia bangkit, Dia mati bagi dosa kita. Tidak ada seperti ini, saudara. Hanya Yesus satu-satunya pengharapan kita. Hamba Tuhan, pendeta bisa salah. Betul enggak? Orang-orang lain bisa salah, saudara. Tapi Yesus tidak akan pernah salah kalau Dia mengajar kita. Jadi orang-orang yang munafik tadi itu dibersihkan dengan belas kasih Tuhan. Siapapun kita, saudara, Dia akan bersihkan kita. Amin. Amin, saudara. Tuhan mau kita seperti ini, air yang bersih, saudara. Tidak ada orang yang mau minum air yang kotor, betul nggak, saudara? Mau yang bersih, saudara. Itu yang membuat kita berdahaga, disegarkan, saudara.
Bayangkan orang-orang Manokwari kalau menyadari bahwa pantai yang indah itu Tuhan berikan. Supaya itu membersihkan hatimu yang kurang percaya. Orang-orang yang degil hatimu katanya saudara. Supaya kita mempercayai Dia. Kita betul-betul menyerahkan sepenuhnya kepada Dia. Apa yang tidak mampu kita lakukan, waktu datang kepada Tuhan berdoa, diberi kemampuan. Hanya Dialah satu-satunya pengharapan kita. Jadi mukjizat-mukjizat Yesus yang dilakukan supaya orang-orang percaya kepada Dia. Semakin percaya. Sekarang biaya Natal 144 juta. Saudara percaya ada mukjizat? Haleluya, amin. Ya, terkumpul hanya berapa masih? Hanya 30-40 juta. Yang dibutuhkan 144 juta. Berarti yang kurang berapa? 100 juta. Atau 90 juta. Saudara percaya ada mukjizat? Seperti lagu Pak Enixon tadi. Aku percaya ada mukjizat. Amin. Terus, aku percaya Tuhanku dahsyat. Tuhan kita dahsyat, amin. Aku percaya. Ya, Tuhan bisa kerjakan semuanya saudara. Asal kita percaya kepada Dia. Firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita saudara. Mari kita melihat di Yohanes 17 ayat yang ketiga. 3:21 ya. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Jadi mari kita sungguh-sungguh melalui mukjizatnya, kita mengenal Yesus. Kita tahu apa menjadi hasratnya. Kita tahu apa menjadi kerinduannya. Saudara. Karena melalui mukjizatnya, kita semakin dalam mengenal Dia. Tahu mana yang Tuhan mau kita lakukan. Ragi dunia ini sekalipun mempengaruhi, kita tetap ada di dalam Dia. Amin saudara. Karena kita tahu kita adalah anak-anaknya yang mau Dia tebus. Dia mau mati bagi saudara dan saya. Supaya kita mengenal Dia dengan benar saudara. Yang tadi saudara dibersihkan. Semua ragi-ragi itu akan dibersihkan yang negatif saudara. Supaya cara pandang kita memandang Allah itu benar saudara. Allah itu baik. Allah itu mengasihi kita. Sekalipun gak ada mukjizat saudara. Tetap percaya Dia mengasihi kita. Sekalipun mukjizat belum terjadi bagi kita. Percaya bahwa Dia tetap memperhatikan kita. Allah mengerti dan peduli dengan kita. Sekalipun tidak ada pengharapan lagi yang bisa kita harapkan. Sampai kita nggak punya apa-apa lagi, pintu yang sudah tertutup. Pintu sorga masih terbuka. Saudara. Amin. Mungkin orang berkata, aku nggak bisa bantu kamu. Aku nggak bisa menolong kamu. Pintu sorga masih terbuka. Saudara. Aku tidak bisa menolong, aku pun butuh uang. Hutangku banyak. Begitu ya. Dia sangat tahu isi hatimu. Saudara. Itu sebabnya kenapa gembala jemaat kita semuanya, kita mau berkumpul beribadah supaya kita semakin mengenal Dia. Ketika kita mengenal Dia, kita akan melihat keindahan Tuhan. Orang-orang Manokwari melihat keindahan Tuhan. Kita di sini melihat keindahan Tuhan. Saudara. Mengenal Dia dengan benar, tidak salah lagi. Amin saudara. Kita seperti air ini saudara, berlimpah-limpah. Berlimpah-limpah terus hati kita tetap bersuka cita sekalipun apa yang kita rindukan belum tercapai. Saudara. Hati kita terus menerus punya belas kasihan akan jiwa-jiwa. Tidak lagi mementingkan diri sendiri. Dan aku semakin menjadi dewasa di dalam Tuhan. Sekalipun aku tidak menyukai keadaan yang ada, aku tetap percaya kepada Dia.
Sekalipun aku tidak nyaman menghadapi pergumulan ini, tapi aku percaya dia pasti tolong aku. Dia Bapa yang baik, dia Bapa yang peduli dengan kita. Makanya kenapa kita panggil dia Bapa? Karena kita adalah anak-anaknya. Semakin sering kita bergaul dengan dia, kita mengerti isi hatinya, saudara. Semakin saudara bergaul dengan Tuhan, semakin saudara percaya sama dia. Nggak ada curiga lagi. Amin. Hilangkan kecurigaan itu kepada Yesus. Hilangkan kecurigaan kita kepada Tuhan. Dan sesama kita. Saudara. Tidak ada curiga-curiga lagi di antara kita. Kalau kita mau melihat kegerakan rohani terjadi di tengah-tengah kita. Amin, saudara. Ada mujizat di tengah-tengah kita, amin. Yang sakit akan disembuhkan. Supaya kita semuanya mengenal dia. Sekalipun tidak ada mujizat di rumah tangga kita, dia tetap hadir di tengah-tengah kita. Bahkan mengendong kita, saudara. Tidak pernah melepaskan kita. Tuhan tahu berapa jumlah rambut kita, saudara. Bukan yang jatuh saja dia tahu. Yang masih nempel di kulit kepala kita pun dia tahu, saudara. Supaya kita mengalami keindahan Tuhan, saudara. Maju terus, jangan menyerah. Pengharapan itu tetap ada. Mujizat itu nyata. Dia terus bekerja dengan tangannya, saudara. Memulihkan kita, saudara. Dan kita semakin hari semakin dewasa di dalamnya. Beberapa bulan ini, saudara, kami mengalami hal yang berat. Ini terakhir, saudara. Ketika kami kekurangan keuangan, kami hanya mau percaya saja, saudara. Tuhan memberikan mujizat. Bayangkan, saudara, kami seharusnya tidak bisa pergi kemana-mana. Tapi Tuhan bawa kami ke satu pulau, namanya Pulau Papua, saudara. Kalau dihitung-hitung ongkos itu, saudara, kami pulang pergi saja, itu sudah 16 juta, saudara. Kami tahu selama ini kami hanya berharap kepada manusia. Tapi ketika kami berharap sama Tuhan, saudara, mujizatnya terjadi, saudara. Tidak hanya kami difasilitasi berangkat naik pesawat, kami dikasih penginapan yang bagus. Kami pulang bawa berkat-berkat Tuhan, saudara. Tuhan gak mau melihat karena kebutuhan kami. Tuhan mau menceritakan bahwa aku mengasihi engkau, Rudolf. Kau jangan takut menghadapi masa depan. Aku pelihara engkau. Tuhan, aku gak punya apa-apa lagi. Hanya engkau lah Tuhan. Tuhan betul-betul akan mencurahkan, saudara, perhatian dan cintanya. 2023 nggak tahu apa yang terjadi, betul ya? Kita nggak tahu apa yang terjadi. Kalau engkau sungguh-sungguh pengharapan hanya kepada dia, bagian dia adalah membuka jalan itu, saudara. Saya sakit, saya ini saudara, udah berapa, mungkin sudah 10 tahun, saudara. Tapi percaya, saya sudah sembuh, saudara. Harusnya saya nggak bisa pergi jauh-jauh. Pergi ke Duri saja sudah banyak keluhan, saudara. Kami 5 bandara kami datangi, kunjungi, aman, nggak ada sakit, saudara. Bahkan kami sempat pergi ke Makassar, ya Ibu Juni kan suka ini kan, suka dengan, sudah tahu lah ya. Nyampe di sana, foto, indah sekali pantai, ya saudara. Pulangnya naik becak, menikmati kota Makassar, saudara. Ya saya pasrah saja, Tuhan menyertai kami. Hampir ketinggalan pesawat. Nggak ada damri yang lewat. Akhirnya pasang Grab, hujan deras. Tapi Tuhan menolong kami gak terlambat, saudara. Singgah ke Makassar hanya mau foto. Beri tepuk tangan dulu Tuhan. Sebagai suami yang baik saya harus mengikuti. Yang penting dia senang. Aman dalam pesawat, saudara. Kalau istri senang, bukan hanya di rumah, pesawat pun aman. Saudara, saya bersuka cita. Pulang dari sana, Tuhan terima kasih. Ya, kami dibawa suatu pengalaman yang luar biasa. Kami jumpa suku apa namanya? Hatam. Kami doakan mereka. Wah, kami berkati, saudara. Ya, kami berkati dengan uang, kami berkati dengan doa. Seluruh peserta yang kami training di sana, kami doakan satu-satu, saudara. Ini orang-orang sarjana teologi semua, saudara. Para pendeta-pendeta, tapi hati mereka seperti air ini, saudara, bersih, dibersihkan.
Dan mereka betul-betul merendahkan diri, saudara. Mari sebagai jemaat Tuhan, kita betul-betul orang-orang yang hanya berharap kepada Tuhan saja. Tuhan mau kau bawa kemana kami mau mengikut Tuhan. Amin. Kemana Tuhan bawa, percaya saja, saudara. Sekalipun kita lihat kayaknya nggak jelas ini masa depan. Tapi percaya saja, ikut aja sama dia, saudara. Dia Bapa yang dapat dipercayai. Tidak akan pernah menjerumuskan kita. Malah dia akan pertontonkan keindahan itu, saudara. Kalau persoalan, pergumulan, permasalahan tidak akan pernah tidak ada, saudara. Tapi penghiburan itu selalu ada di dalam dia. Amin. Mari jemaat Tuhan, kita datang kepada dia, kita serahkan sepenuhnya kepada dia. Bersihkan pikiran-pikiran yang negatif, segala ragi-ragi yang masih mencuat, kurang mempercayai dia, sungguh-sungguh datang kepada dia. Mari kita nyanyikan lagu ini. Kita menundukkan kepala kita berdoa. Terima kasih Bapa, firman-Mu sudah dibagikan. Kami tahu banyak tantangan, persoalan, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Kau selalu ada bagi kami, mengasihi kami, menunjukkan jalan-jalan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Itu sebabnya kami mau setia, mau belajar percaya kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Mari kita merenungkan firman ini. Menjadi jemaat yang mempercayai Engkau di seluruh aspek kehidupan kami Tuhan. Sekalipun dunia ini mencoba mempengaruhi kami, kalau Yesus ada bersama kami sanggup melewatinya Tuhan. Semakin dalam kami mempercayai Tuhan, Engkau akan semakin memberikan keindahan dalam hidup kami. Membuat kami semakin bersuka cita melayani Tuhan. Kami berlari-lari karena Tuhan beserta dengan kami. Kami gak mau lagi tanda-tanda itu Tuhan. Keajaiban, mukjizat-Mu nyata hari ini. Itu akan terus menyertai kami. Orang-orang yang percaya, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Dia seperti burung Raja Wali, akan mendapatkan kekuatan yang baru, melihat pengharapan yang baru. Di tahun 2023 kami akan lihat ada pengharapan yang baru, ada cahaya yang baru, ada pintu yang akan terbuka dan kami boleh bersama-sama bersuka cita. Makan bersama-sama Yesus, makan bersama-sama Tuhan. Kami menikmati hidangan-hidangan yang Tuhan sediakan bagi kami. Kami beria-ria karena Tuhan akan memberikan pengharapan itu bagi kami. Dan itu nyata di tengah-tengah kami. Bapa terima kasih. Kami menolak segala ragi-ragi yang ada dalam pikiran kami. Ragi-ragi yang negatif yang mencoba mempengaruhi pikiran kami. Semuanya dibersihkan oleh Yesus. Semuanya dibersihkan akan pengenalan Allah. Semuanya dibersihkan oleh karena Yesus ada bersama dengan kami. Sehingga kecurigaan kami dibersihkan menjadi percaya. Segala ketidakpercayaan kami semakin dekat dengan Tuhan. Itu yang membuat kami mengalami kemenangan demi kemenangan. Mukjizat-Mu nyata Tuhan. Terima kasih Bapa. Tuhan jadi andalanku. Terima kasih. Hanya